Oke, saya lanjutkan. Ini belum ke hitung ya. Tadi kita sudah membahas limit kiri dan limit kanan. Nah, selanjutnya di sini limit fx. Nah, di sini teman-teman baca seperti ini ya. Limit fx untuk x mendekati a. Diperhatikan bahwa di sini tidak ada tanda a pangkat a min atau a plus. Artinya di sini mendekati a baik dari arah kiri atau dari arah kanan. Itu dikatakan ada apabila memenuhi syarat ini. Ya, syaratnya apa? Syaratnya itu adalah nilai limit kirinya harus sama dengan nilai limit kanannya, itu ya. Jadi seperti contoh yang tadi kan saya contohkan bahwa kalau limitnya limit fx tadi kan saya contohkan ininya 1 ya, a-nya 1, ininya 3 gitu ya. Kalau di sini saya contohkan ininya 1, a-nya 1, m-nya 4. Berarti kita tuliskan yang pertama limit fx untuk x mendekati 1 dari arah kiri itu sama dengan 3. Nah, sedangkan limit limit fx untuk x mendekati 1 dari arah kanan itu nilainya 4. Nah, saya tanya, ini limit kirinya sama nggak dengan nilai limit kanan? Berbeda ya tentunya. Kenapa? Karena limit kirinya 3, limit kanannya 4. Berarti dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa limit fx untuk x mendekati 1 itu tidak ada. Kenapa? Karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Nah, kalau misalnya si M-nya sama dengan L, artinya ini nilainya sama dengan 3. Limit kanannya juga 3. Maka kita bisa katakan bahwa limit kirinya sama dengan limit kanan. Nah, seperti itu ya. Ini materi ini mungkin baru di tingkat universitas ya. Kalau di SMA jarang di ini untuk limit kiri, limit kanan. Karena apa? Karena kita butuh untuk mengecek kekontinuan fungsi nanti setelah ini. Nah, fungsinya apakah suatu fungsi itu kontinu itu tidak terputus garisnya gitu. Karena fungsi itu ada yang terputus garis ininya, plotnya itu. Nah, itu tidak kontinu. Nah, nanti kan bisa dilihat dengan salah satunya kriteria limit sepihak ini, limit kiri atau limit kanan. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini yang hadir 13 orang ya. Saya screenshot dulu. Sebentar. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kita akan membahas ada 5 contoh soal mengerjakan limit kiri dan limit kanan. Nah, sebenarnya untuk perhitungan itu mudah ya, karena pada dasarnya sudah diberikan di sebelumnya. Jadi di sini yang lebih ditekankan tuh konsepnya, pemahaman konsep, bukan perhitungannya di subbagian ini. Oke, ini buat absen. Oh, ini. Jadi saya absen lagi ya, terakhir. Oke, selanjutnya. Nah, saya minta sekarang di on ininya, mikrofonnya ya. Bagi yang ini, di on mikrofonnya. Karena saya akan menjelaskan soal. Sini. Nah, yang ini. Ini contoh 1 ya, supaya lebih mudah mengerjakannya, coret-coretnya saya copy aja ya soalnya. Saya pindahkan dulu. Nah, seperti ini ya.
Oke. Sudah terlihat di sini? Zidan izin ya? Ya udahlah, nggak apa-apa, nanti lihat rekaman aja ya. Oke, ini sudah terlihat layarnya. Layarnya sudah terlihat. Ustadz. Sudah. Oke, sudah ya. Nah, nanti ini. Saya akan membahas ini satu persatu. Nomor satu ya ini. Nomor satu. Diketahui fx sama dengan x kuadrat plus 2. Nah, tentukan nilai limit fx untuk x mendekati 1 dari arah kiri. Yang kedua, tentukan nilai limit fx untuk x mendekati 1 dari arah kanan. Yang ketiga, periksa apakah limit fx untuk x mendekati 1 ada. Nah, untuk mengerjakan soal ini sangat mudah ya, karena ini fungsinya adalah fungsi kontinu di mana-mana. Di sepanjang garis real ya, dia kontinunya. Ini kalau kita gambar grafiknya, ini kan kurang lebih seperti ini. Nah, itu grafiknya kurang lebih seperti ini. Ini namanya fx sama dengan x kuadrat plus 2. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita akan mengerjakannya. Nah, nomor 1 ya. Nomor A yang 1A. Kita cari dulu limit kirinya. Maaf ya di sini. Oke. Nah, sekarang kita tulis di sini limit fx itu tadi x kuadrat plus 2 kan? Nah, x kuadrat plus 2. Jadi limit fx untuk x mendekati 1 dari kiri. Maaf, mendekati 1 dari kiri. Jadi nulisnya 1 min gitu ya dari kiri. Itu sama dengan, untuk mempermudah kita tulis dulu nilai fungsinya. Limit fungsinya kan x kuadrat tambah 2. Di sini tetap tulis x mendekati 1 dari kiri. Nah, kalau kita lihat gambar di sini, si nilai apa namanya ini? Si nilai fungsi itu di 1 itu berarti di sini kan. 2 di sini. X-nya kalau 2 itu di sini berarti kalau 0 di 2 nah, mendekati 1, nah di sini ya. Nah, dia bakal mendekati berapa bilangannya ketika X-nya sama dengan 1. Baik dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan? Sama. Ya, siap. Nah, langkahnya ini kita tinggal masukkan saja. Nanti kita tulis di sini, substitusi aja ya, satunya ke sini, 1 kuadrat ditambah 2. Ini nilainya berapa? Sama dengan 3. Nah, jadi limit kirinya 3 ya. Sampai sini ada pertanyaan? Mau nanya, itu tuh angka satunya tuh naik dari mana ya? Ini bukan naik, ini disubstitusi aja. Substitusi yang mana, Ustaz? Ini 1, mendekati 1. Oh, jadi kalau misalnya mendekati 2 berarti X-nya diganti 2. Ya, kalau mendekati 2 betul. X-nya diganti aja dengan 2. Ya, karena ini bentuk fungsinya, fungsi yang tidak ada syarat daerahnya. Nah,
Tapi nanti soalnya untuk nomor selanjutnya barangkali sedikit beda. Nah, kalau bentuknya seperti ini nanti mengerjakannya sama. Ya. Oke. Jelas ya? Selanjutnya untuk limit kanan juga sama ya. Ini limit kiri yang A. Ini limit kiri. Sekarang limit kanan. Tulis limit fx untuk x mendekati 1 dari arah kanan ya. Ini sama dengan kita tulis dulu limit x kuadrat plus 2. Aduh, ini tulisannya kurang begitu presisi ya. Maaf ya. Nah, ini mendekati 2. Di sini x-nya mendekati 1 dari kanan. Ini juga sama. Tinggal lihat gambarnya di sini aja ya. Gambarnya kan dia dari kiri mau mendekati kanan, mendekati sebuah nilai yang sama. Jadi di sini kita masukkan 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, jadi kita dapatkan, oh salah ya, ini soalnya nomor 1 ya harusnya. Soalnya nomor 1. Nomornya kita benerin nomor 1. Oh, nggak bisa pindah ya? Udah kita hapus aja ini. Ini kita ganti jawab nomor 1 ya. Ini yang A-nya, ini yang B-nya. Gitu ya. Nah, yang pertanyaan yang C, periksa apakah limit fx untuk x mendekati 1. Ini tidak ada kiri, tidak ada kanannya. Ada. Apakah limitnya ada? Ini juga sangat gampang ya. Berarti kita tulis, karena tinggal melihat apakah nilainya sama A dan B. Sama nggak A dan B nilainya? Sama. Nah, berarti kalau sama, berarti limit fx untuk x mendekati 1 itu ada. Kita tulis seperti ini. Karena berdasarkan A dan B. A dan B itu A dan B yang di atas ya. Limit fx untuk x mendekati 1 dari kiri itu sama dengan limit fx untuk x mendekati 1 dari kanan. Nah, gitu. Sama nggak nilainya ini? Sama ya? Sama dengan berapa samanya? Sama dengan 3. Nah, limit kiri dan limit kanannya sama. Sini nih, jangan di sana. Limit kiri sama dengan limit kanan ya. Maka karena itu maka kesimpulannya apa? Disimpulkan bahwa limit fx untuk x mendekati 1 Ya, disikat. itu sama dengan sama dengan 3 itu ada ya. Nggak usah. Ini nggak usah. Sampai sini. Nah, sekarang kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung ke soal nomor 2. Nomor 2 masih sama soalnya ya. Nah, fungsinya sama. Coba nomor 2 buat latihan ini ya. Nah, dicoba. Bawa kertasnya ini, nanti saya tanya satu orang. Karena ini saja sama cara mengerjakannya. Cuma beda ini aja. Sudah ditulis soalnya? Nah, tulis dulu soalnya ya. Ini fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 1. Udah ya? Nah, terus dikerjakan seperti yang ini.
Sudah dihitung limit kirinya berapa? Ada yang sudah menghitung? Aja sudah ada. Sudah menghitung? Satu bukan. Ya, saya mau screenshot ya. Gimana ya screenshotnya, guys? Nah, screenshot lagi. Buat laporan ini. Screen. Nah, oke. Jadi hasilnya berapa tadi? Sudah ada yang menghitung? Bisa ngitungnya? Ini dapatnya satu. Ya, ntar kita cek. Yang lain dapat berapa? Sama satu? Atau masih bingung cara mengerjakannya? Ayo, bawa pulpen ya, bawa pulpen. Kuliah itu baru jangan sampai kuliah kalkulus nggak bawa alat tulis. Dicoba, ini harus dicoba. Kalau nggak bisa langsung ditanyakan ke saya aja sekarang ya. Oke, ini saya coba tanya. Siapa yang ditanya nih? Punya PSP, titip aja dulu. Oke, kita hitung ya. Sini, lihat. Untuk yang A, maaf. Ini nih caranya nih. Ini masih sangat gampang. Ini mah tinggal disubstitusi aja ya. Ini yang A. Limit kita tulis juga sama seperti ini. Nah, jadi teman-teman tuh sambil menulis ya, sambil mencatat di sini. Seperti layaknya kuliah offline. Nah, walaupun nanti saya kasih juga ininya, tapi harus dicatat. Apa yang sudah dituliskan di sini harus dicatat ulang, dipindahkan ke catatannya. Karena mencatat itu, memindahkan catatan itu secara langsung atau tidak langsung itu kita berusaha memahami kembali materinya. Jadi jangan sampai ditumpuk materinya pas mau UTS baru belajar. Nah, itu terasa berat. Tapi kalau misalnya kita cicil setiap pertemuan dipelajari, kalau ada yang tidak paham ditanyakan ya, itu tidak akan terasa berat. Insya Allah. Ini si X-nya mendekati berapa ini? X-nya mendekati 3 kan? Dari arah mana? Arah kiri. Oke. Nah, kita tulis Fx-nya berapa di sini? F limit Fx-nya berapa? X kuadrat min 3X ditambah 1. Di sini masih tetap X mendekati 3 dari arah kiri. Ini sama dengan tinggal kita substitusi aja. Nilainya jadi berapa? 3 pangkat 2. Jadi X-nya ganti dengan 3. Kan di sini 3. Dikurangi 3. X-nya kali 3. Ditambah 1. Ya, itu ya. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Ustadzah Alifah, paham? Paham atau tidak? Yang ini, Ustadzah, yang dijelasin ini. Kalau paham, ya. Kalau tidak pahamnya di mana? Nah, ini Ustadzah Alifah tidak mendengarkan suara saya ya?
Saya tanya lagi. Ustadz Naufal, gimana? Ustadz Naufal. Oke. Ustadz Taufan. Ustadz Taufan hadir? Nah, di sini jadi dapatnya 3 ya. Nah, baru jadi bukan dapatnya 3, ini baru 3 kuadrat dikurangin 3 kali 3 ditambah 1. Nah, tinggal dihitung aja 3/2 berapa nilainya? 3/2 berapa nilainya? Suara saya kedengaran? Kedengeran, kedengeran. Nah, ya, coba. Ini 3/2 berapa nih? 3/2. 9. Oke, tolong di ini ya. Mikrofonnya di on aja. Tidak usah dimatikan. Dan nanti kalau saya tanya, tolong dijawab. Supaya saya bisa mengetahui apakah teman-teman ini paham atau tidak. Itu ya, kalau tidak paham ditanyakan sekarang. Tidak pahamnya di mananya. Saya jelaskan ya. Ini 3 kali 3 berapa? 9. 9. Ditambah 1 kan? Ustaz. Oke. Ini tinggal dijumlah biasa aja. 9 kurangi 9 habis ya. Tambah 1 jadi jawabannya 1. Ini simpel banget. Jangan sampai soal seperti ini kita tidak bisa. Nah, yang B-nya juga sama ya caranya. Kita tulis di sini limit X mendekati 3 dari kanan ini plus, artinya dari kanan ini sama dengan limit fx x kuadrat min 3x plus 1 ini X mendekati 1 mendekati 3 dari kanan. Ini sama juga masukin ke atas 3/2 dikurangi 3 kali 3 tambah 1 ya. Hasilnya juga sama. 9 kurangi 9 tambah 1 sama dengan 1. Oke. Sama nggak ini limitnya? Limit kiri sama dengan limit kanan? Ini yang soal yang A itu limit kiri. Kalau yang B limit kanan. Apakah sama hasilnya? Sama. Oke, sama ya. Nah, kalau sama berarti nilai limit fx untuk x mendekati 3 itu ada. Jadi kita tulis di sini kesimpulannya karena berdasarkan soal A dan B, limit kiri, limit fx ya, untuk x mendekati 3 dari arah kiri itu sama dengan limit fx untuk x mendekati 3 dari arah kanan. Sama dengan 1. Nah, berarti kesimpulannya apa? Maka limit fx untuk x mendekati 3, di sini tidak ada tanda, artinya mendekati 3, baik dari arah kiri dan kanan, itu sama dengan 1, dan dia berarti ada. Sampai sini paham ya? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, ini masih gampang. Nanti setelah saya share ininya, filenya, ya, teman-teman coba tulis ulang semua ini, jawaban di sini, dan soal jawaban, dan sambil dipahami. Ditulis sambil dipahami. Ya, walaupun sekarang sudah paham, ditulis saja. Karena nanti beda. Kalau misalnya sudah dipindahkan, ditulis, dicatat ulang, dan pahamnya cuma melihat aja. Nah, itu saya kasih cara-cara belajarnya ya. Salah satu trik belajar itu menulis. Menuliskan apa yang kita pahami itu memperkuat pemahaman kita. Nah, itu. Oke, tidak ada pertanyaan ya untuk 1 dan 2. Masih gampang. Oke, kita akan berlanjut ke soal nomor 3 sekarang. Oke. Nah, di sini ada fungsi
modulus, fungsi nilai mutlak. Nah, fungsi nilai mutlak ada sedikit berbeda cara mengerjakannya. Tidak sama ya. Nah, tapi pada prinsipnya sama. Cuman nanti pas ada sedikit step yang berbeda. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di sini ada fungsi nilai mutlak. Kita harus menggunakan definisi nilai mutlak ya, yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Saya ingatkan kembali. Di sini ya, definisi nilai mutlak seperti ini. Misalnya kita punya nilai mutlak X. Ini nilai mutlak X sama dengan apa namanya? Bisa ada dua, bisa sama dengan X atau bisa sama dengan min X. Bisa sama dengan X jika X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Bisa sama dengan min X jika untuk X yang kurang dari 0. Nah, definisi ini akan kita gunakan untuk mengerjakan soal limit ini dengan nilai mutlak. Ya. Oke, selanjutnya ya. Nah, biasanya yang seperti ini nanti keluar di UAS. Ini UAS tinggal beberapa minggu lagi. Ya, kita akan melaksanakan UAS. Jadi, saya menekankan dari sekarang ya supaya pelajaran yang hari ini itu dipahami dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ditumpuk ya. Nah, ini masih gampang ya materinya. Oke. Nah, sekarang kita tulis dulu seperti tadi. Nah, sebentar ya, kita tulis dulu. Kita uraikan dulu ya. Jawab di sini. Kita uraikan dulu nilai mutlaknya dengan menggunakan definisi. Kita uraikan fx sama dengan x plus 3 dengan definisi nilai mutlak. Definisi yang atas tadi ya. Yang di kotak tadi. Berarti kalau kita lihat berdasarkan yang tadi, kalau kita punya nilai mutlak X, nilainya X. Atau min X. Berarti kalau kita punya nilai mutlak X plus 3, itu nilainya kalau X, berarti kalau X plus 3 tetap ya, X lagi, X plus 3 berarti X plus 3 lagi, atau bisa juga min X. Kalau ini X plus 3 berarti min dalam kurung X plus 3. Sampai sini paham? Nah, jika, tulis di sini kata jika, di sini X lebih besar daripada 0. Untuk nilai mutlak X. Tapi di sini nilai mutlaknya X plus 3. Oh, jikanya di sini bukan X lagi, tapi X plus 3. Lebih besar dari 0. Nah, ini bisa kita pindahkan 3-nya ke kanan, ya. Jadi X-nya lebih besar dari min 3. Batasnya ini ya, yang bawah. Kemudian yang bawah yang ini yang kedua, ini juga sama jika X plus 3 kurang dari 0. Karena berdasarkan yang ini, jika X kurang dari 0. Kebetulan di dalam nilai mutlaknya X plus 3, kita ganti lagi X plus 3. Ini ketiganya pindah ke kanan lagi, jadi X kurang dari min 3. Oke. Jadi nanti yang menjadi patokan batas ini. X-nya lebih besar dari 3, dan X-nya kurang dari 3. Gitu ya. Berarti saya tulis di sini, misalnya di sini 3, untuk X yang lebih besar dari 3, nilainya berapa? X lebih besar dari 3 itu di sini ya. Nilainya adalah, yang ini kurang dari 3 di sini, X kurang dari 3. Kita tulis di atasnya untuk mempermudah aja di sketsa. Untuk X yang lebih besar dari 3 itu nilainya yang ini. Berarti di sini X plus 3. Dan untuk X yang kurang dari min 3, nilainya yang ini. Min dalam kurung X. Nah, jadi fungsi ini fungsi fx ya.
fx sama dengan x plus 3 yang kita bahas ini. Jadi si fungsi fx sama dengan x plus 3 itu nilainya dibagi dua, tergantung daerah domainnya, daerah definisinya. Kalau untuk x yang kurang dari 3, nilainya min x plus 3, tapi kalau untuk x yang lebih daripada 3, nilainya x plus 3. Sampai sini paham? Paham ya? Kalau tidak paham langsung ditanyakan aja sekarang, nggak apa-apa ya. Saya lebih senang untuk ditanya. Oke, selanjutnya kalau sudah paham, kita kerjakan soalnya ya. Yang A ditanyakan limit fx untuk x. Sebentar ini soalnya jangan-jangan salah. Aduh, soalnya salah ya. Harusnya di sini fx min 3 ya. So, kita ganti aja ya soalnya ya. Gak apa-apa, kita ganti ya. Ini jadi plus ya. Nah, itu ya. Ini saya ganti jadi plus sini. Jadi ini sudah benar kan plus. Oke, kita lanjutkan. Berarti di sininya bukan lagi mendekati plus 3, di sini soalnya mendekati min 3. Kita ganti soalnya dulu. Nah, itu ya. Sama aja. Oh ya, ini juga min. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini limit fx untuk x mendekati min 3 dari kiri. Nah, berarti ini sama dengan, kita tulis lagi, limit fx-nya itu adalah x plus 3. Dia mendekati, x-nya mendekati min 3 dari arah kiri. Nah, kita sama dengankan dulu. Nah, kalau si x ini mendekati 3 dari arah kiri, berarti si x itu lebih besar dari 3 atau lebih kecil dari 3? Sekali lagi pertanyaannya. Kalau si x ini mendekati 3 dari arah kiri, berarti si x itu lebih kecil dari 3 atau lebih besar dari 3? Nah, silakan untuk dijawab ini. Ada x, x-nya lebih mendekati 3 dari arah kiri. Dari arah kiri itu dari sini. Kiri ya. Dari sini, dari kiri. Di sini lebih besar dari 3 atau lebih kecil dari 3? Lebih kecil. Lebih kecil. Karena dari arah kiri. Berarti kalau lebih kecil, pilihnya yang lebih kecil. Yaitu yang ini. Kita pilih. Berarti di sini limit min x plus 3 untuk x mendekati min 3 dari arah kiri. Sampai sini paham? Nah, setelah ini kita boleh substitusikan min 3-nya ke dalam ya. Jadi ini masukkan min dalam kurung min 3 ditambah 3. Ini hasilnya min 0 sama dengan 0. Nah, jadi limit kirinya nilainya 0. Gampang ya? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung nggak? Oke. Oke. Mbak mau nanya. Oke. Tadi itu kan limit fx terus x mendekati min 3 dari kiri ya. Kok Iya. tiba-tiba jadi min 3? Kenapa bukan 3 mendekati dari kiri aja? Yang di sini apanya yang tiba-tiba? Yang awalnya. Ini. Nah, iya. Yang ini. Iya. Terus kan sini kan? Iya. Terus? Enggak, itu kenapa yang awalnya tuh min 3? Atau emang dari soalnya? Soalnya. Ini soalnya. Min 3 itu dari soalnya. Kan soalnya ini. Nah. Ya. Oh, iya, Pak. Ya, itu dari soal. Min 3 itu dari soal. Ya. Jadi nanti dilihat aja soalnya ya. Soalnya di sini min 3, oh berarti min 3. Kalau 3. Oke. Saya lanjutkan ya. Ini yang B. Sama juga mengerjakannya limit fx, tapi di sini
kita harus memperhatikan X-nya mendekati 3 dari arah kanan ya. Mendekati min 3 dari arah kanan ya. Bukan dari kiri lagi. Ini kita tulis dulu sama limit X-nya mendekati 3. X-nya mendekati min 3 dari mana? Kanan. Sampai sini paham? Paham. Oke. Sekarang lihat si X ini mendekati min 3. Ini min 3 ya. Aduh. Ini min 3 ini. Sebentar, ini saya salah dari tadi. Ini kan batasnya min 3 ya. Soalnya kan udah diganti. Nah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Si X ini mendekati min 3 dari arah kanan. Ah, berarti dia posisinya di sini dong. Di kanan 3. Berarti X-nya lebih besar dari 3 atau lebih kecil dari 3 ini? Lebih besar. Lebih besar dari 3. Misalnya, contoh mendekati 3 dari kanan itu 2,9 si X-nya itu. Atau 2,99 atau 2,999. Itu contoh X-nya. Nah, karena dari kanan nilainya apa di sini? X plus 3. Ya, X plus 3 kita pilihnya. Karena si X-nya mendekati 3 dari arah kanan. Tentunya dia lebih besar daripada min 3. Nanti di sini sama dengan limit X plus 3 gitu ya. X-nya mendekati min 3 dari kanan. Nah, ini sama dengan kita substitusikan aja min 3-nya. Min 3 ditambah 3. Hasilnya berapa? 0. 0. Oh, ternyata nilai limit kanannya 0. Tadi nilai limit kirinya berapa? 0. 0. Limit kanannya 0. Berarti ada nggak limit fx untuk x mendekati min 3-nya? Kira-kira. Ada. Kalau sama berarti ada. Berarti karena ini template aja, karena berdasarkan A dan B, karena berdasarkan A dan B ya, karena berdasarkan A dan B, limit kiri, limit fx untuk x mendekati min 3 dari kiri itu sama dengan limit fx untuk x mendekati min 3 dari kanan. Itu sama dengan 0. Maka apa? Maka disimpulkan limit limit apa? Limit fx untuk x mendekati 3 saja itu sama dengan 0 ada. Sampai sini paham? Nah, soal yang kayak gini nanti saya keluarkan di UAS ya. Nih, tandai. Tadi kasih tahu. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Kalau ada silakan. Saya tunggu. Kalau tidak ada, ya berarti sudah paham ya, teman-teman. Nah, iya kan tidak ada yang bertanya. Sekarang kita mengerjakan soal yang selanjutnya. Nah, ini lebih menantang soalnya, tapi sama pada prinsipnya, ya. Ini soalnya lebih menantang, ya. Nah, oke, tulis di sini. Nah, seperti ini. Ini
Nggak enak dilihatnya ya. Ini aja ya. Ini soal nomor 3. Yang tadi berarti soal nomor 2 dong. Salah. Ini nomor 4 ya. Oke. Soal nomor 4 juga kita sama akan menggunakan definisi nilai mutlak. Yaitu yang ini. Jangan lupa definisinya. Oke. Sekarang kita lihat di sini ya. Yang perlu kita uraikan itu yang mana? Yang nilai mutlaknya aja yang perlu kita uraikan itu. Berarti yang atas. Bagian penyebutnya. Karena ini kan definisi nilai mutlak. Kita uraikan nilai mutlaknya saja. Di sini. Untuk yang A. Uraikan 3x min 6 dengan definisi nilai mutlak. Oke. Berarti kita tulis di sini. Di sini kita tulis dulu ya. 3x min 6 itu ada 2 nilainya ya. Bisa tetap jadi 3x min 6. Bisa jadi min dalam kurung 3x min 6. Kan yang satu x, yang satu min x. Berarti ini yang satu 3x min 6, yang satu min 3x min 6. Jadi 3x min 6-nya dianggap sebagai gabungan. Gabungan satu kesatuan. Ini jika, nah kalau yang ini kan jika x. Berarti ini jangan x lagi. Jika 3x min 6 lebih besar sama dengan 0. Atau dengan kata lain jika 3x-nya lebih besar dari 6. Dengan kata lain jika x-nya lebih besar dari 6 per. Ya udahlah, saya nulisnya langsung aja. 6 per 3. Berapa? 2 ya. Nah, itu ya. Nah, untuk yang ini gimana? Berarti yang ini jika 3x min 6-nya kurang dari 0. Atau dengan kata lain 3x-nya kurang dari 0. Atau, maaf, bukan 6 ya. Pindah kan. 6-nya ke sini. X-nya kurang dari 2. Nah. Nanti yang menjadi patokan yang ini. Nah, X kurang dari ini, nilainya ini. Kalau untuk X yang kurang dari 2, kalau untuk X yang lebih besar dari 2, nilainya 3x min 6. Tapi kalau untuk X yang kurang dari 2, nilainya ini. Gitu ya. Kita tulis di sini aja dulu. Oke. Di sini apa? 2. Di sini X-nya kurang dari 2. Di sini X-nya lebih dari 2. Lebih dari 2 ya. Ya udah, kalau X-nya yang kurang dari 2 berarti nilainya min dalam kurung 3x min 6. Kalau X-nya lebih besar dari 2 nilainya 3x min 6. Jadi ada 2 nilai X. Ini untuk fx. Ini untuk nilai untuk apa di sini nih? 3x min 6, ini untuk 3x. Nah. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Sudah ngerti semua? Oke, sekarang kita tuliskan soal, langsung aja jawab ya. Yang A, limit X mendekati, soalnya kan ditanyakannya X mendekati 2 dari kiri ya. Fx.
Selanjutnya, setelah ini sama dengan apa? Sama dengan fx-nya apa tadi? Fx-nya 3x min 6. Nah, di sini ada limitnya ya. Maaf. Duh, kok hilang ya? Sebentar. Oke, ketemu lagi ya. Aduh, kata. Ini saya hapus dulu. Bentar. Limit. Nah, di sini berarti tulis limit fx-nya kan 3x min 6. Di sini x-nya mendekati. Sebentar. X-nya tadi apa? Fx-nya apa? X-nya kan bukan 3x min 6 ya. X-nya itu yang ini. Fx-nya itu 3x min 6 per x min 2. Itu kita tulis semuanya. 3x min 6 per x min 2. Untuk x mendekati 2 dari kiri. Nah, sekarang berarti di sini kita harus menyelesaikan, menguraikan bentuk yang nilai mutlaknya. Nah, sekarang x-nya mendekati 2 dari kiri. Berarti kita pilih x-nya yang lebih kecil, nilainya yang mana? Yang lebih kecil dari 2 atau yang lebih besar dari 2 nilainya? Coba. Nilainya yang lebih kecil dari 2 atau yang lebih besar dari 2? Ada yang bisa menjawab? Apa tadi? Ini. Ini kan si X-nya mendekati 2 dari kiri ya. Berarti nilainya itu yang lebih kecil dari 2 atau yang lebih besar dari 2? Pilihnya. Yang lebih kecil. Yang lebih kecil karena dari kiri kan? Iya. Dari kiri. Berarti pilihnya yang ini. Berarti kita tulis limit yang atasnya si mutlak 3x min 6 ya, itu diganti dengan min 3x min 6. Ini tetap pernya masih tetap per x min 2. Di sini x-nya mendekati 2 dari kiri. Nah, di sini kalau kita substitusi, saya pakai warna yang berbeda dulu. 2-nya ke fungsi ya. Apa yang terjadi? Misalnya kita substitusi nih. Misalnya jadi gini. Min 3 kali 2 kurang 6. Dibagi 2 kurang 2. Nilainya jadi berapa ini? 0 per 0 kan? Nah, kemarin kan sudah dijawab kalau 0 per 0 itu berarti bukan nilainya. Berarti gunakan pemfaktoran di sini. Ya. Nah, kita faktorkan aja ya yang atasnya. Nah, di sini kan limit bawahnya masih tetap x min 2 yang kita faktorkan yang atasnya.
X min 2. Nah, sekarang lihat. Di sini ada min. 3X min 6. 3X min 6 itu sama-sama bisa dibagi berapa? Ini kan ada 2. 3X min 6. Sama-sama bisa dibagi berapa? 3. Ya, berarti minnya kan yang ini tetap tadi. Min 3-nya keluar. Minnya yang tetap. Ini dalam kurung. 3 kali berapa yang hasilnya X? 3X. Ini 3 kali 2 kan? Nah, min yang dalam nggak usah diikutkan karena tadi min yang dalam itu bawaan. Min bawaan ya dari definisi tadi. Hasil definisi. 3 kali X, 3X, 3 kali min 2, min 6. Itu ya. Sampai sini paham? Ini masih dari kiri. Ada yang bisa dicoret? Ada yang bisa dicoret nggak? Ini di sini. Min 3 dalam kurung X min 2 per X min 2. Ada. Apa? X min 2. Ya udah, ini kita coret. Kita coret. Ya. Jadi hasilnya berapa nih? Sama dengan, kalau udah dicoret disubstitusi aja. Nilainya jadi berapa? Limit min 3 untuk X mendekati 2. Nah, dari kiri. Berarti ini sama dengan min 3. Min 3 ya. Sampai sini paham? Jadi kan udah dikasih contoh dulu. Kalau kita punya limit 1000, X-nya mendekati 2, ini nilainya 1000. Ngerti nggak maksudnya? Limit 1000, X-nya mendekati min 1, jadi tetap 1000. Limit K, X-nya mendekati A, atau mendekati C, ini sama dengan K. Itu ya. Ini contohnya. Oke, kalau nggak berarti dapat nilainya min 3. Sekarang kita lanjutkan yang limit kanan. Dengan cara yang sama, limit X mendekati 2 dari kanan fx. Ini fx-nya tadi 3x. Kita hapus dulu ya. Limit fx-nya berapa? 3x min 6 ya. Dibagi X min 2. X-nya mendekati 2 dari kanan. Nah, sekarang kalau X-nya mendekati 2 dari kanan, mutlak 3X min 2, itu jadi berapa nilainya? Sini lihat. Berarti kalau X-nya mendekati 2 dari kanan, X-nya lebih besar dari 2, lebih kecil dari 2? X-nya mendekat lebih besar. Berarti pilih yang ini. Nah. Berarti di sini kita tulis limit 3x min 2, min 6 dibagi x min 2. X-nya mendekati 2 dari kanan. Nah, sekarang kita substitusikan, kita coba substitusikan 2-nya.
Substitusikan aja. 3 kali 2 kurang 6 dibagi 2 kurang 2. Nilainya berapa? 0 per 0 per 0. Gunakan pemfaktoran. Itu ya. Gunakan pemfaktoran. Seperti yang atas aja sama. Ini limit X mendekati 2 dari kanan. Ini 3X min 6. Ini berarti yang bawahnya kita tetap X min 2. Yang atas bikin kurung. 3 sama 6 bisa dibagi 3 ya. 3-nya keluarkan. Di sini X min 2. Berarti bisa kita coret ya. Ini kita coret. Ini kita coret. Jadi nilainya berapa? Limit 3 untuk X mendekati 2. Nah, berarti berdasarkan yang tadi kan limit K untuk X mendekati C itu jadi K. Berarti ini sama dengan 3, bukan 2 ya. 3 aja berarti. Ini 2-nya nggak berpengaruh. Nah, limit kanannya dapat 3, limit kirinya dapat berapa? Dapat min 3. Sama nggak? Enggak. Nah, berarti limit fx untuk X mendekati 3-nya ada atau tidak? Tidak. Tidak ada. Karena berdasarkan soal dari A dan B, jawaban A dan B, didapat limit fx untuk X mendekati 3 dari kiri itu tidak sama dengan limit fx untuk X mendekati 3 dari kanan. Kalau tidak sama, maka limit fx untuk X mendekati 3 tidak ada. Sampai sini paham? Oke. Nah, nanti dicoba ditulis ulang ya, dipahami. Saya coba soal terakhir. Sekarang jam berapa ya? 17.12 ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Yang ini nih. Nah, ini terakhir ya. Soal yang terakhir. Ini nomor seberapa? Nomor 5 ya. Oke. Caranya sama. Nah, soalnya ini ya. Nah, ini kalau kita lihat fungsinya, ini fungsinya sudah didefinisikan sendiri. Nilai fx-nya itu ada 2 ya. Yang pertama, di sini batasnya kan 1. 1 di sini. Kalau x-nya kurang dari 1 atau sama dengan 1, nilainya berapa? 2x min 1. Nilainya ini kan? Nah, kalau kurang dari 1 nilainya ini. Di sini di kiri 2x min 3. Tapi kalau x-nya lebih besar dari 1, di sini berarti ya, x-nya yang ini. Fungsi ini berarti fungsi dengan beberapa nilai. Ya. Beda-beda. Tergantung posisi x-nya. Kalau kurang dari 1, nilainya 2x min 3 yang dipakai. Kalau lebih besar dari 1, x kuadrat min 3x plus 2 dibagi x min 1.
Paham ya? Jadi ini mirip dengan nilai mutlak tadi, cuman kita tidak perlu mendefinisikan lagi. Kita cukup membuat yang seperti ininya saja. Sekarang kita buat dulu ininya apa namanya tuh? Yang A ya. Limit fx untuk x mendekati 1 dari kiri. Nah, ini sama dengan, nah saya tanya, kalau fx-nya mendekati 1 dari kiri berarti x-nya itu kurang dari 1 atau lebih dari 1? X-nya mendekati 1 dari arah kiri. Dari arah kiri 1. X-nya kurang dari 1 atau lebih dari 1? Kurang. Kurang ya, karena namanya juga X-nya mendekati 1 dari kiri berarti kurang. Berarti yang dipakai yang ini kan definisinya. Oke? Ya, oke. Nah, sudah berarti kita tulis fx-nya itu yang dikotaki. Yang sudah kita dapatkan berarti limit 2x min 3 untuk x mendekati 1 dari kiri. Nah, kalau kita substitusikan nilainya berapa ini? Langsung aja ya, ini 2 kali 1 kurang 3. Nilainya berapa? 2 dikurangi 3 berapa? Min 1? Min 1. Nah, sekarang kita hitung yang B. Limit kanan. Limit fx, tapi x-nya mendekati 1 dari kanan. Ini sama dengan limit x-nya mendekati 1 dari kanan. Lihat lagi. X-nya mendekati 1 dari kanan. X-nya lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 1? Lebih besar. Berarti pilih yang ini. Oke? Nah. X kuadrat min 3x plus 2. X kuadrat min 3x plus 2 dibagi x min 1. Nah, kalau kita coba substitusi nilainya, berapa nih nilainya? Satunya masukin, 1 kuadrat dikurangi 3 kali 1 ditambah 2 dibagi 1 kurang 1. 3 kurang 3 per 1 kurang 1. 0 per 0 ya. Berarti kita harus menggunakan metode pemfaktoran. Oke. Oke. Gunakan metode pemfaktoran ya. Ya udah, sama dengan limit x mendekati 1. Nah, yang difaktorkan yang atas tentunya. Yang bawah kan sudah tidak bisa. Yang atas berarti ini x kuadrat min 3x plus 2. Nah, cara memfaktorkannya kan kemarin sudah diajarkan. Cari bilangan yang hasil kalinya 2. Bikin kurung dulu seperti ini. Di sini x, di sini x. Cari bilangan yang hasil kalinya 2 dan dijumlahkan hasilnya min 3. Berapa bilangan itu? Cari bilangan yang hasil kalinya 2, dijumlahkan hasilnya min 3. Berapa bilangan itu? Hah? Ada yang tahu? Halo? Jadi kalau yang hasilnya 2 itu berapa aja? Bilangan yang dikalikan hasilnya 2 itu berapa aja? Coba. Berapa kali berapa supaya hasilnya 2? 1 kali 2. 1 kali 2. Nah, tapi kalau 1 kali 2 dijumlahkan hasilnya berapa? 1 tambah 2, 3. Tapi yang diminta apa? Min 3. Berarti bukan. Ya, cari lagi. Ada lagi nggak? Berarti yang harus min dua-duanya ya. Min 1 kali min 2.
Ngerti nggak? Min 1 kali min 2 berapa kali jumlah? Min 1 tambah min 2. Jawabannya min 3. Min Ngerti? 3. Ngerti? Iya. Berarti yang ini yang dipakai. Itu ya. Berarti jawabannya min 1 dan min 2. Nah, di sini X-nya min 1, X min 2. Min 2. Nah, itu cara pemfaktoran, jangan lupa ya. Nah, pemfaktoran. Oke, saya lanjutkan. Kok jadi hilang ya? Di sini limit apa? X mendekati 1 dari mana? Dari kanan. Ada yang bisa dicoret nggak di sini? Ada. Ada yang bisa dicoret? Ada yang mana? Ini ya. Iya, yang X min 1. Coret, coret. Nah, kalau udah dicoret sih biasanya suka tidak jadi 0/0, X min 2. Baru kita substitusikan. Limit X mendekati 1. Oh ya udah langsung aja ya. Sama dengan ini 1 kurangi 2. Berapa nilainya? Min 1. Ah, limit kanannya dapat min 1. Limit kirinya dapat min 1 juga tadi ya. Nih. Iya. Sama nggak? Sama. Ternyata di luar dugaan. Ini sama ternyata ya. Yang C berarti karena berdasarkan A dan B, ya. Terus apa tadi? Karena berdasarkan A dan B diperoleh limit fx untuk x mendekati 1 dari kiri sama dengan limit fx 1. untuk x mendekati 1 dari kanan sama dengan min 1. Maka kesimpulannya disimpulkan limit fx untuk x mendekati 1 itu sama dengan min 1 ada. Sampai sini paham? Paham ya? Saya mau ngabsen dulu. Oke, kalau ngabsen sih recordnya di ini aja ya.